3 paling atas yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya mati meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadapnya. Nah, di sini di ayat paling tengah yaitu keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadapnya. Ini keturunan yang lemah yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Jadi dulu itu ada sebuah kebiasaan. Ketika ada orang yang mau meninggal, itu ada pembisik. Loh, kamu mau ini, kamu sudah sakit-sakitan, kamu sudah tua, hendaknya hartamu diberikan pada fulan. Jadi ada orang dulu itu suka memberi saran seperti itu. Kamu sudah sepuh, kamu sudah sakit-sakitan, biar tidak rancu, berikan pada fulan. Dengan meninggalkan ahli warisnya. Maka kemudian turun ayat ini menegur orang yang suka memberi saran seperti itu. Takutlah kamu. Ketika kamu meninggalkan generasi di belakangmu yang kamu khawatirkan lemah ekonominya. Kalau kamu suka memberi saran orang lain seperti itu dengan meninggalkan ahli warisnya, bagaimana jika itu terjadi pada dirimu? Bagaimana itu terjadi pada dirimu? Ya. Orang yang memberi saran tadi, gemar memberi saran itu meninggal sedang anak-anaknya sedang masih kecil-kecil. Sedangkan hartanya sudah habis diwasiatkan ke sana kemari. Anaknya yang menjadi ahli waris sahnya ditinggal dalam keadaan tidak ada harta. Maka oleh karena itu, takutlah meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi. Ini artinya ayat ini ditujukan kepada orang yang dulu suka memberi saran pada orang yang sudah terlihat tampak ya, daya hidupnya sudah mau habis. Oh, berikan pada fulan hartamu, tanah ini pada fulan, rumah ini pada fulan. Tetapi sarannya itu meninggalkan ahli waris. Maka turun ayat ini. Bagaimana jika itu terjadi pada dirimu? Takutlah. Oleh karena itu, falyattaqullah, hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya berkata dengan perkataan yang tepat. Sadida itu benar dan tepat. Benar isi perkataannya, benar isi sarannya, tepat tempatnya. Itu sadida. Qaulan sadida itu benar dan tepat, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya. Misal, ucapan assalamualaikum itu ucapan yang benar atau salah? Benar. Tetapi diucapkan ketika khatib sedang khutbah di hari Jumat, tiba-tiba datang masuk masjid, jamaah yang terlambat ini, assalamualaikum. Itu perkataannya menjadi tepat tidak? Tidak tepat, karena waktu dan tempatnya tidak pas. Perkataannya assalamualaikum itu benar, namun diucapkan ketika khatib Jumat sedang berkhutbah, maka ucapan assalamualaikum itu tidak tepat tempat dan waktunya, meski perkataannya benar.
berikan hartamu pada fulan, fulan, fulan. Itu perkataan yang benar selama wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta. Tapi kalau lebih dari 1/3 dan meninggalkan ahli warisnya, meski perkataan saran untuk memberi itu benar, tetapi tidak tepat waktu dan tempatnya. Karena ada aturan agama, berwasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki. Kenapa? Karena kalau wasiat itu lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bagaimana dengan ahli waris, anak-anak yang dia tinggalkan? Kalau hartanya habis diwasiatkan semua, terus anaknya nanti bagaimana? Apalagi anaknya ditinggal masih dalam keadaan kecil, sehingga dia menjadi anak yatim. Bapaknya padahal mampu, tapi hartanya sudah habis diwasiatkan semuanya. Sehingga anak yang ditinggalkan ini, anak yatim ini akan terlantar menjadi peminta-minta. Oleh karena itu hendaklah takut kepada Allah meninggalkan generasi yang seperti itu. Maksudnya jangan langgar wasiat lebih dari aturan Allah. Jangan melebihi 1/3. Maksudnya tunaikan harta warisan itu kepada ahli warisnya yang sah. Walinya kalau tahu, jangan sembunyikan harta waris itu dari ahli waris yang sah. Ya. Tentu kalau toh kemudian harus meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi, meski itu tidak baik, namun tidak seburuk ketika kita meninggalkan generasi yang lemah akidah. Kalau generasi yang lemah akidah, semua sendi kehidupan akan berantakan. Kalau hanya lemah ekonomi tapi akidahnya tetap kuat, ekonomi bisa dicari. Tapi kalau lemah akidah, akidah tidak ada yang jual. Mana perusahaan yang menerima karyawan bagian akidah? Kan tidak ada. Lowongan pekerjaan formasinya bagian akidah, itu kan tidak ada. Tapi kalau lowongan pekerjaan bagian ini, masalah ekonomi, masalah penghasilan, masalah uang, itu bisa dicari. Tapi lebih baik usahakan tinggalkan generasi yang kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat tauhidnya, dan juga kuat ekonominya. Kalau harus memilih di antara dua, kuat akhlak atau kuat ekonomi, kalau kuat akhlak berarti lemah ekonomi, kalau kuat ekonomi berarti lemah akhlak, lemah akidah. Kalau harus memilih di antara dua pilihan, tentu kita akan memilih kuat akhlak meski harus lemah ekonomi, kuat akidah meski harus lemah ekonomi, karena ekonomi bisa diusahakan, bisa dicari. Ya, ada lagi? Penanya terakhir nomor mic 30. Dipersilakan. Mari 30. Tidak ada, no. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwarti dari Sabang Mantingan, Desa Ngerantang, Mantingan, Ngawi. Oh, nggih. Wonten apa, Ibu? Ini Pak, saya mau tanya soal aurat wanita. Aurat wanita itu kalau pakai baju